Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya Matri Prastia. Dan video yang kali ini akan kita bahas adalah memasak. Tumben sekali kan saya lagi membaca untuk memasak, tetapi saya yakin kalian akan menonton videonya dan kalian akan menyukainya. Karena apa yang akan kita masak kali ini, kalian pasti penasaran. Apa yang akan kita masak kali ini? Yang akan kita masak kali ini adalah apa ya? Ini dari Indomaret ya guys. Ini namanya Indomaret mie instant hot shaken ala Jepang. Kita coba-coba nih guys, makan ala Jepang gitu. Apakah enak atau tidak? Kita coba ya. Terus kali ini saya akan sekalian masaknya juga, kalian akan melihat cara memasak yang benar ya. Siapa tahu kalian suka. Tonton terus video. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memasak ya. Tumben sekali saya mau upload video tentang memasak karena saya lapar, jadi saya ingin memasak dan saya ingin membagikannya makan di depan kalian. Siapa tahu itu dapat menggugah selera kalian ya. Siapa tahu dengan kalian yang tadinya itu males untuk makan, tiba-tiba menjadi sangat ingin makan ketika melihat video yang telah saya bagikan. Tahu kan, saya adalah seorang yang bisa menggugah selera gitu. Nah, tapi tujuan saya paling utama, saya ingin memasak di sini adalah saya ingin makan karena saya lapar, udah gitu aja. Dan saya ingin menjadikan ini sebagai konten. Intinya sih bingung cari konten apa, jadi saya bikin konten ini aja deh. Oke teman-teman, sebelum kalian memasak pastikan kalian siapkan dulu alat-alatnya. Apa saja alat-alat yang bisa kamu siapkan? Pertama, yang kedua, oke. Setelah kita menyiapkan alatnya, jangan lupa ya. Ini buat apa? Buat merebus air, masak air biar matang. Oke. Setelah kita mempunyai alat ini, selanjutnya kita juga harus mempersiapkan 1 kompor, 2 gas, dan pastikan itu menyala ya, karena kita membutuhkan aliran api untuk agar bisa memasak. Oke. Setelah kita menyiapkan alat-alat, hal yang kita lakukan sebelum kita melakukan persiapan dalam memasak adalah yang pertama, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya kita dilancarkan dalam memasaknya ya. Karena apa? Karena kalau kita ingin melakukan segala sesuatu itu harus didahului dengan doa. Berdoa mulai. Setelah kita berdoa, kali ini kita langsung saja ya ke video memasaknya. Kita di sini juga bukan cuma memasak, setelah itu kita memakannya. Jangan cuma dimasak ya teman-teman, tapi nggak dimakan, nggak dibuang, itu namanya mubazir. Oke, langsung saja kita tonton video memasaknya. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ke video masaknya ya. Kalian harus perhatikan ini dengan sungguh-sungguh, karena ini harus dilakukan oleh seseorang yang sangat profesional dan tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang noob. Jadi kalian harus bisa memasak ini dengan benar ya. Baca dulu bagaimana cara memasak yang benar. Coba kita lihat. Pada bagian belakang ini ada tulisannya, cara memasak. Buka sebagian penutupnya. Yang kedua, masukkan bumbu dan bahan pelengkap. Ini coba nih, masukkan bumbu dan bahan pelengkap. Bayangkan ini aja itu ditakdirkan itu memiliki pelengkap. Jadi saya sarankan kepada orang-orang yang masih jomblo itu, kasihan sekali kalian itu kalah sama mie ini, karena mie ini itu udah ada bumbu pelengkapnya guys. Kalian itu harus mempunyai pelengkap, yaitu kalian itu mau cari pasangan lah, jangan malu-malu ya. Oke. Karena mie aja punya pelengkap, masa kamu enggak? Oke, lanjut. Cara yang ketiga adalah tuangkan air panas mendidih sampai garis batas, lalu tutup kembali dan tunggu 4 menit. Buka penutupnya dan tuangkan minyak, aduk rata dan siap dihidangkan. Kita akan coba ya memasaknya. Oke, langsung saja kita lihat video memasak. Oke teman-teman, sesuai anjuran dari pemerintah maksudnya cara pemasakan mie ini, kita itu disuruh apa nih, buka
ke bagian penutupnya. Oke, kita unboxing dulu ya guys. Halo, Sema di sini. Jangan gitu, itu punya orang lain. Oke, kita buka terlebih dahulu ya. Ini buka. Nah, setelah kita ini buka, ini buang di tempat sampah ya. Oke, setelah itu kita buka ininya itu sedikit saja, buka penutupnya sedikit saja. Ini kalian itu harus pintar membaca ya. Nih ada tulisan open. Mana ini jelas nggak? Tuh open ya. Ini yang open itu kita sobek kayak gini. Masih susah mat. Sabar. Oke, kita buka sedikit saja. Setelah ini terbuka ya kayak gini, kita bumbu-bumbu ini kita ambil. Jatuh. Cukup alatnya saja yang jatuh, hatiku jangan. Apa sih? Oke. Setelah ini terbuka gini, selanjutnya kita ini kan udah terpisah nih. Masih nih. Oh, kelihatan. Oke. Selanjutnya kita memasak airnya. Sebentar, kita memasak airnya. Teman-teman, kalian bisa melihat ya, itu ada blubuk-blubuk dari airnya, itu sudah, berarti itu menandakan air ini sudah mendidih. Tapi kita tunggu sebentar sampai kuman-kuman itu sampai mati di dalamnya ya. Dan dipastikan video ini tuh sangat-sangat real ya. Jadi kita sampai air mendidih aja di videoin. Itu bertujuan agar kalian itu benar-benar nanti ketika memakan mie ini tuh atau memasak mie ini tuh nantinya pakai air yang mendidih, bukan air dari keran. Ya teman-teman, kita akan ke fase selanjutnya ya dari proses memasak ini, adalah kita memasukkan airnya ke dalam mie nya. Oke, mie nya kita buka. Oke, setelah mie nya kita buka segini aja ya, boleh. Lalu kita masukkan nih tadi ya air mendidih, masukin pelan-pelan aja. Ingat, pelan-pelan, takutnya nyiprat ke tangan, karena sesuatu yang pelan-pelan itu akan lebih keren dan nikmat. Oke, tuh. Sampai, kalau air sih sebenarnya sesuai kebutuhan kalian ya. Kadang ada orang yang suka banyak airnya, kadang tidak. Jadi ini sesuai selera aja, aku sih segini aja deh. Setelah ini kita masukkan air yang hangat ini, air mendidih maksudnya. Selanjutnya adalah kita memasukkan bumbu-bumbunya. Oke. Dan saatnya kita mengublak teman-teman. Ini kita ublak-ublak. Ini tidak perlu estetik-estetikan ya teman-teman, itu sudah. Tapi ini sangat kelihatan enak sih sepertinya. Panas banget teman-teman. Padahal cuma di dekat kompor aja ya udah panas. Berarti ini adalah salah satu edukasi untuk kita pembelajaran ya, bahwa di dekat kompor aja yang cuma hawanya berapa derajat doang itu udah panas gerah, bikin kita nggak enak di badan. Apalagi nanti kita di neraka ya teman-teman. Aku tuh sedih dengan dosa-dosa yang sudah aku perbuat. Jadi aku sih sarankan ya, mulai sekarang kurangi dosa deh. Tobat ya, tobat. Panas tahu, di dekat api itu panas. Oke teman-teman, sambil ditemani video-video dari saya yang di belakang. Jangan lupa klik subscribe, dan video kalian juga bisa komen teman-teman, ataupun kalian juga men-share video-video saya supaya akun saya itu cepat berkembang. Oke, langsung saja. Setelah kita menunggu lama ya, ini 4 menitan tadi, akhirnya masak atau matang juga ya dari makanan yang sudah kita masak tadi. Bagaimana rasanya saya ingin bagikan kepada teman-teman. Kalian pasti pengen lihat dulu kan, bagaimana sih bentuknya. Nah, enak gak sih ini? Kalau dilihat, coba nih. Oke, gimana menurut kalian, enak nggak? Langsung saja kita makan teman-teman. Tapi ingat, sebelum makan saya harus memberikan edukasi dulu nih kepada kalian. Yang pertama, kalian harus mencuci tangan kalian ya, kan bisa dipastikan. Setelah itu, yang kedua adalah kalian harus membaca doa terlebih dahulu. Oke, baca doa sebelum makan terlebih dahulu. Oke, setelah kalian berdoa, langsung saja ya dimakan makanannya. Ingat, makannya ini tuh harus pelan-pelan, dinikmati. Oke, langsung saja kita coba masakan ini tuh enak atau tidak ya minyak.
Katanya sih rasanya pedas. Kebetulan saya tidak terlalu suka pedas, tapi saya ingin menguji adrenalin saya ya. Apakah ini bisa membuat perut saya itu menjadi sakit, terus saya sering ke WC atau tidak? Oke teman-teman, setelah saya memasukkan 3 sendok mie ini ke dalam mulut saya sudah mulai merasakan ya apa ini pedes, luar biasa. Tapi nggak apa-apa, ini enak, luar biasa ya, masakan sendiri. Dialah masak sendiri, masa dimasakin, orang masih belum nikah. Mukanya buruan nikah, bentar, sabar. Tapi untuk overall rasanya tuh enak ya. Ini rasanya tuh masih rasa mie. Yalah, yang kita masak juga mie, emang yang kita masak apaan. Dan kalian perlu ketahui bahwa ini pedesnya sih nggak terlalu pedes banget sih. Dan jujur ya teman-teman, ini adalah pertama kalinya saya makan mie ini. Karena saya sebelumnya tuh bener-bener nggak suka, apalagi kalau saya misalkan jajan tuh di Indomaret atau Alfamart, itu kan banyak tuh mie yang kayak gini. Tetapi untuk kali ini, demi kebutuhan konten, saya menyempatkan diri untuk membeli mie ini. Dan lagian pula ini masih sangat muda teman-teman. Saya nggak tahu nih efeknya apa ntar. Apakah saya jadi bolak-balik kamar mandi atau tidak? Kita coba lihat saja nanti, tapi saya tidak akan update kok. Itu rahasia teman-teman. Kalian bisa membeli ini di Indomaret. Harganya saya lupa kemarin, tapi nggak sampai 20.000 kok, murah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, bisa dipastikan kalian pasti tergoda kan. Kalian pasti jadi selera makannya naik karena melihat saya makan ini kan. Ya kan. Oke teman-teman, begitulah ya video yang kali ini yang bisa dapat saya bagikan. Kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan jangan bosan-bosan untuk melihat channel ini. Saya sarankan kalian untuk mengklik tombol subscribe ya, karena channel-channel ini akan membagikan konten-konten yang pastinya kalian akan sukai. Dan juga kalian bisa share channel ini supaya channel ini cepat berkembang. Bantu saya ya teman-teman. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.